haleluya, haleluya. Kembali lagi bersama kami dalam program podcast GPD Eklesia dalam segmen Rahasia. Renungan Harian Eklesia. Puji Tuhan, sama-sama pada saat hari ini kita merenungkan lagi kebenaran firman Tuhan untuk meneguhkan setiap kehidupan kita dalam kita mengiring akan Tuhan. Kita buka sama-sama Alkitab kita yang terdapat di dalam Matius pasal yang kelima, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-16. Ayat ini sudah tidak asing dalam hidup kita. Saya akan bacakan untuk kita semua. Perikopnya adalah garam dunia dan terang dunia. Ayat 13 katakan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ayat 14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Ayat terakhir, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Puji Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan mengingatkan setiap kehidupan kita bahwa kita adalah garam dunia dan terang dunia. Garam itu gunanya adalah untuk memberi rasa setiap makanan. Artinya, dalam setiap kehidupan kita, kita juga harus bisa memberi dampak dalam setiap orang. Kita harus juga menjadi terang. Kita di firman Tuhan katakan, kamu adalah terang. Kenapa kita dikatakan kita adalah terang dunia? Karena Allah kita adalah Allah yang terang. Amin. Nah, firman Tuhan katakan bahwa kita adalah garam dan terang dunia. Artinya kita harus bisa memberi dampak dalam setiap kehidupan kita, di dalam setiap lingkungan kita. Kita harus bisa memberkati banyak orang dalam setiap tingkah laku kita, dalam perkataan kita, dalam sifat-sifat Kristus yang ada dalam setiap kehidupan kita. Kita buka di dalam Amsal 25. Amsal 25 ayat yang ke-15 dikatakan begini. Amsal 25 ayat 15 dikatakan begini. Dengan kesabaran seorang penguasa dapat diyakinkan dan lidah lembut mematahkan tulang. Artinya saudara, dalam perkataan kita ketika kita harus menjadi terang, menjadi garam, harus memberi dampak dalam setiap hidup kita. Kita harus mengontrol dalam perkataan kita. Karena firman Tuhan katakan, lidah lembut mematahkan tulang. Setiap kita mengatakan lidah tidak bertulang. Firman Tuhan juga sudah mengatakan seperti itu. Lidah lembut mematahkan tulang. Karena lidah tidak punya tulang. Jadi saudara, karena lidah kita bisa memberkati orang. Karena lidah kita bisa membangun kerohanian seseorang. Karena lidah kita bisa menjatuhkan orang. Karena lidah kita bisa meremukkan hati seseorang tersebut. Artinya saudara, kita harus bisa mengontrol dalam perkataan kita. Agar supaya seperti firman Tuhan katakan, setiap garam yang ada dalam hidup kita, terang yang Tuhan taruh dalam hidup kita, itu bisa berdampak dalam setiap kehidupan orang. Ketika kita bisa mengontrol setiap hidup kita ini. Nah, di dalam firman Tuhan, di dalam Yakobus pasal yang ke-8 dikatakan begini saudara. Saya akan bacakan untuk kita semua. Yakobus pasal yang ketiga ayat yang ke-8, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan, saudara. Nah, kita bisa membangun seseorang dengan perkataan kita. Kita bisa membuat seseorang itu bertobat dengan tingkah laku kita dan perkataan kita, saudara. Nah, artinya kita bisa mengontrol semuanya itu. Maka dari itu firman Tuhan katakan dalam buah-buah roh harus ada penguasaan diri dalam setiap hidup kita. Dalam kasih, sukacita, dan penguasaan diri harus ada dalam kehidupan kita. Karena kita ini adalah garam dunia dan terang dunia. Bahwa karena juga Allah kita adalah Allah yang terang. Amin, puji Tuhan. Dan biarlah setiap kehidupan kita mempergunakan hidup kita menjadi lebih baik lagi, memberkati setiap orang. Kita harus bisa mengontrol hidup kita karena kita ini adalah garam dunia dan terang dunia. Saya akan berdoa untuk kita semua. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini, buat firman-Mu yang mengingatkan setiap hidup kami untuk bagaimana kami bisa
terus serta mengontrol hidup kami, karena kami ini adalah garam dunia dan terang dunia. Dan biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu selalu menyala dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan.